Para sahabat, hati-hati ya menangkap kajian saya ini karena kajiannya sangat dalam, ya. Oleh karena itu, kata per kata yang saya sampaikan itu dicatat aja dulu kalau belum mengerti, ya, gitu. Tidak mesti harus mengerti hari ini. Ingat ya, mengerti itu ada waktunya. Jadi kalau kita ingin mengerti hari ini, dipaksakan lewat pikiran dan logika, kemudian tidak bisa menerimanya, sudah sabar aja dulu. Nanti pada saatnya akan mengerti di ruang dan waktunya. Tidak ada yang lebih jujur dalam hidup ini selain daripada waktu. Waktu akan menjawab semuanya. Makanya leluhur kita yang memberikan simbol Shiratal Mustaqim itu rambut dibelah 7. Itu simbol. Itu harus dicari makna yang sebenarnya. Ya, bukan rambut dibelah 7, rambut yang ini dibelah 7. Bukan seperti itu, ya. Kalau orang itu meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, maka dia meninggal dengan selamat. Nah, kalau berbicara tentang dosa, ini kemudian dinyatakan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 dan 116, Allah mengatakan sendiri, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa apa saja yang selain dari syirik. Jadi syirik itu menduakan Allah gara-gara kita tidak mengenalnya. Ya, oleh karena itu satu-satunya cara untuk membebaskan dosa syirik itu adalah mengenali Dia. Nah, dosa yang lain yang selain syirik, Allah sendiri yang mengatakan sudah diampunkan. Dan itu dinyatakan di surah An-Nisa ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 116. Silakan para sahabat ngecek sendiri nomor-nomor ayatnya, supaya para sahabat juga lebih cerdas. Nah, jadi ya ketika kita ya tidak tahu Tuhan di masa lalu, ketika kita tidak tahu Tuhan di masa depan, kalau hari ini kita tahu kepada Dia dan mengenalnya, maka dosa yang lalu, dosa yang akan datang itu dibebaskan, yaitu dosa tidak tahu. Karena satu-satunya untuk membebaskan dosa tidak tahu, maka kita harus tahu. Maka dikatakan di sini, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Nah, itu hadiah yang pertama, dibebaskan dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Makanya ya ada pernyataan ya, kalau orang itu meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, maka dia meninggal dengan selamat. Bukan dalam keadaan membaca la ilaha illallah, tapi dalam keadaan la ilaha illallah. La ilaha illallah kan artinya tiada Tuhan selain Allah. Ketika dia sudah bertuhan pada Tuhan yang sesungguhnya, bukan Tuhan yang dicitrakan oleh pikirannya, bukan Tuhan yang dicitrakan oleh bayangannya, tapi Tuhan yang bertajalli dalam dirinya, itu sudah memasuki kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau dia mati dalam keadaan la ilaha illallah, maka dia berarti mati dalam keadaan selamat. Artinya sudah dibebaskan dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Para sahabat, hati-hati ya menangkap kajian saya ini karena kajiannya sangat dalam, ya. Oleh karena itu, kata per kata yang saya sampaikan itu dicatat aja dulu kalau belum mengerti, ya, gitu. Tidak mesti harus mengerti hari ini. Ingat ya, mengerti itu ada waktunya. Jadi kalau kita ingin mengerti hari ini, dipaksakan lewat pikiran dan logika, kemudian tidak bisa menerimanya, sudah sabar aja dulu. Nanti pada saatnya akan mengerti di ruang dan waktunya. Tidak ada yang lebih jujur dalam hidup ini selain daripada waktu. Waktu akan menjawab semuanya. Nah, hadiah yang kedua adalah wa yutimma ni'matahu 'alaika. Nah, Allah mengatakan dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya atas kamu. Nah, kembali lagi ya. Jadi diingatkan kan kemarin, ya siapa yang dapat nikmat itu? Nah, yang dapat nikmat itu diulang-ulang dalam Al-Qur'an, ya. Selalu yang dapat nikmat itu 4 bagian, 4 kelompok. Yang pertama adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Jadi nikmat dalam Al-Quran jelas tidak ada kaitannya dengan urusan-urusan materi, urusan harta, urusan jabatan, tetapi ini berhubungan dengan urusan-urusan pengalaman spiritual saat kita bisa bermanunggal dengan jati diri kita yang sesungguhnya. Nah, hadiah yang kedua itu, ya, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Itu hadiah yang kedua, disempurnakan nikmatnya. Nah, kemudian hadiah yang ketiga adalah wa yahdiyaka syiratan mustaqima, ya. Dan Allah akan menunjukkan kamu kepada jalan yang lurus. Nah, jelas sekali ya. Di Quran surat Al-Fatihah, Allah mengatakan, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal lazina an'amta alaihim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus, syiratal mustaqim, yaitu syiratal lazina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Jadi, luar biasa ya. Ini tali temalinya, petanya sudah sangat jelas. Makanya leluhur kita yang memberikan simbol Shiratal Mustaqim itu rambut dibelah 7. Itu simbol. Itu harus dicari makna yang sebenarnya. Ya, bukan rambut dibelah 7, rambut yang ini dibelah 7. Bukan seperti itu, ya.
Itu ada kaitan ya dengan upacara haji, kenapa tawaf 7 putaran, kenapa sa'i, mondar-mandir Safa dan Marwah 7 kali, kenapa untuk melempar jumroh itu harus 7 batu. Itu leluhur kita juga mengambil dari situ. Kemudian diisarohkan, disimbolkan ya. Shiratal Mustaqim itu rambut di belah 7. Itu harus dicari. Itu teka-teki ya. Itu puzzle yang harus kita tangkap sebetulnya esensinya apa. Jadi hadiah yang pertama adalah diampunkan dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Itu dosa tidak tahu kepada Tuhan. Yang kedua adalah disempurnakan nikmatnya. Dan yang ketiga adalah dibimbing ke jalan Shiratal Mustaqim, yaitu jalannya para nabi, para syidikin, para syuhada, dan para solihin. Apa para sahabat tidak tertarik? Ini petanya sudah jelas ya. Ini adalah peta untuk memperoleh kemenangan. Dan kalau kita bisa mengalami keterbukaan yang nyata, kemudian kita dibebaskan dari ya ketidaktahuan tentang Tuhan yang lalu dan yang akan datang, ya, kalaupun kita harus meninggal saat ini, kan kita tidak takut ya, karena sudah tahu jalannya. Kemudian yang berikutnya, kita dikasih hadiah oleh Allah, disempurnakan nikmatnya. Nikmat bersama Allah. Dan yang terakhir adalah kita dibimbing ke jalan Shiratal Mustaqim. Nah, ini kan sebetulnya adalah peta. Ini peta jalan. Peta jalan untuk memperoleh fauzan adima. Bahkan ya, kata fauzan, itu memang kata fauzan sendiri. Itu di dalam Al-Quran tidak banyak dikatakan. Tetapi kata fauzul adim, itu diulang berkali-kali. Nanti saya tunjukkan ya. Berapa kali Allah menyebut kata fauzul adim itu dalam Al-Quran. Kalau fauzan adima memang itu spesial ya di Quran surah Al-Fat ya ayat yang kelima nanti kita akan lihat ya. Sedangkan fauzul adim itu diulang berkali-kali. Itu sama ya. Departemen Agama juga menerjemahkan fauzul adim itu dengan kemenangan yang adim, kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Ya, baik para sahabat kita lanjutkan ya. Nah, kemudian hadiah yang keempat dari Allah bagi mereka yang sudah mengalami keterbukaan, ya, sudah mengalami kasyaf, itu sudah mengalami tersingkapnya tirai. Kalau dalam bahasa kemarin di episode yang pertama itu, ya, sudah terbelah langitnya sehingga hidangan dari langit itu turun secara otomatis, ya. Hadiah yang keempat adalah wayang syurakallahu nasron aziza, ya. Jadi Allah akan menolong kamu dengan pertolongan yang kuat. Inilah yang disebut dengan syafaat. Banyak orang yang mengartikan syafaat itu seolah-olah oh nanti lagi. Padahal syafaat itu wujud nyatanya adalah ilmu. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan ilmunya para nabi, para syidikin, para syuhada, para solihin, maka ilmu itu kemudian diamalkan oleh kita. Dan ilmu itu bisa mengantarkan kita untuk kembali dan memperoleh kemenangan. Syafaat itu sudah ada saat ini. Syafaat itu wujud nyatanya adalah ilmu yang bisa membebaskan. Yang membebaskan kita dari belenggu kebodohan dan kegelapan. Nah inilah yang dikatakan wayang syurakallahu nasron aziza. Lalu di ayat yang selanjutnya, para sahabat, di ayat yang keempat, ya kemudian hadiah selanjutnya, tadi kan baru 4 ya. Yang pertama dibebaskan dari dosa yang lalu dan yang akan datang. Yang kedua disempurnakan nikmatnya. Yang ketiga dibimbing ke jalan Shiratal Mustaqim, jalannya para nabi, para syidikin, para syuhada, dan para solihin. Kemudian yang keempat, ya diberikan pertolongan yang agung, diberikan pertolongan yang kuat, aziza, ya pertolongan yang gagah dari Allah. Nah, apa wujud pertolongan itu? Itu adalah syafaat. Apa syafaat itu? Syafaat itu kita yang menjadi tahu jalan pulang kita, tahu tempat asal kita, tahu siapa jati diri kita. Dan itu yang akan membebaskan kita dari segala belenggu kebodohan. Nah, yang kelima, hadiah dari Allah, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Lalu Allah memberikan ketenangan ke dalam kalbu orang mukmin. Nah, kan sama kan dengan di episode yang kemarin, ya, pada saat umatnya Nabi Isa meminta diturunkan hidangan dari langit, apa katanya mereka? Supaya tentram kalbu kami. Jadi minta diturunkan hidangan dari langit itu supaya tentram kalbu kami. Jadi ini cocok dengan ayat ini, ya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi Allah akan menurunkan ya ketenangan yang namanya sakinah itu ke dalam kalbu orang yang beriman. Jadi para sahabat ya, sepanjang kalbu kita masih tertutup, belum mengalami keterbukaan yang nyata, sepanjang kalbu kita masih tertutup oleh tirai, belum kasyaf sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, maka jangan pernah mimpi kalau kalbu kita akan mengalami ketentraman. Karena ketentraman yang sesungguhnya hanya akan diperoleh kalau kita sudah mengalami yang disebut dengan
fatham mubina, keterbukaan yang nyata. Itu hadiah yang kelima. Hadiah yang keenam dari Allah, ya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi Allah akan menambah iman dari iman yang sudah ada. Jadi sebetulnya ya di dalam Al-Quran itu tidak ada orang yang mengalami ya kekurangan iman. Yang ada itu orang yang mengalami pertambahan iman. Kalau sungguh-sungguh orang yang beriman. Tapi orang yang mengalami imannya fluktuasi, kadang nambah, kadang tidak itu, sebetulnya itu bukan orang yang beriman. Itu orang yang mengaku saja, ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, itu pasti liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi imannya itu akan bertambah-tambah terus. Ya. Bahkan di Quran dikatakan, setiap dia ya dibacakan tanda-tanda Allah, imannya selalu bertambah. Ya, selalu bertambah. Sebagaimana dinyatakan di ayat ini, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu hadiah yang keenam. Lalu hadiah yang selanjutnya, walillahi jududus samawati wal ar. Ya, kemudian Allah juga akan mengerahkan tentara langit dan tentara bumi kepada mereka. Nah, apa wujudnya tentara langit, tentara bumi itu? Itu adalah berkah, ya, berkah. Makanya orang yang sudah di level seperti ini, maka dia selalu akan dilimpahi oleh berkah. Nah, itu barangkali berhubungan dengan hukum tarik-menarik. Ketika kita sudah damai, sudah tentram, maka kita akan menarik semua kedamaian dan ketentraman. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, dengan walillahi junudus samawati wal ar. Allah akan menurunkan tentara langit dan tentara buminya. Tentara itu apa sih? Tentara itu kan untuk menjaga kita, membentengi kita, gitu. Nah, apa wujud nyatanya? Nah, wujud nyata adalah berkah. Jadi ini berhubungan dengan hasil temuan dari para neuroscience modern. Ternyata di alam semesta ini ada satu hukum namanya hukum tarik-menarik. Ya, hukum tarik-menarik itu salah satunya adalah like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Ketika kita sudah tentram kolbu kita, maka kita akan menarik semua ketentraman. Ya, potensi yang menenteramkan. Tapi ketika kita belum tentram, maka kita akan terus-menerus menarik sesuatu yang sama, ya. Like attracts like. Ketika di sini ada keruwetan, ya, keraguan, ya, ketidaktentraman, maka potensi yang kita tarik sama. Karena apa? Prinsip hukum tarik-menarik itu adalah resonansi. Resonansi itu berarti harus ada kesamaan frekuensi. Nah, wa kanallahu aliman hakima. Nah, itulah hadiah dari Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Buat siapa? Buat mereka yang sudah mengalami fatham mubina. Nah, selanjutnya, hadiah selanjutnya dari Allah adalah liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallah fauzan adzima. Jadi hadiah selanjutnya adalah dimasukkanlah orang mukmin laki-laki dan perempuan itu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, apa itu surga para sahabat? Itu dijelaskan dalam Quran surat Hud, ya, ayat yang ke-106 sampai 108. Jadi surga dan neraka itu adalah tempat di mana kita masih bernafas. Surga dan neraka itu bahkan langit dan bumi masih ada. Jadi surga dan neraka itu di sini, saat ini, sekarang. Begitu kita sudah menemukan tadi hadiah-hadiah yang tadi itu yang Allah berikan pada kita, ya maka kita akan menemukan surga. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Siapa yang sudah menemukan surga di sini, saat ini, sekarang, maka dia sudah menemukan fauzan adzima. Itulah kemenangan yang agung. Nah, inilah peta jalan untuk memperoleh kemenangan. Jadi kemarin saya sudah menyampaikan peta jalan untuk kembali, yang sekarang saya sampaikan peta jalan untuk memperoleh kemenangan. Jadi kalau begitu, memperoleh kemenangan dulu atau kembali dulu? Kembali dulu. Setelah kembali, maka kita akan memperoleh kemenangan. Makanya tidak salah kalau kalimat itu diawali dengan minal aidin wal faizin. Id dulu, baru faizin. Sedalam itu para sahabat peta jalannya dalam Al-Quran. Bayangkan selama ini kita menganggap kalimat itu adalah kalimat biasa, hanya diucapkan setiap Idul Fitri, dan yang mengucapkan tidak mengerti, yang mendengar tidak mengerti, padahal peta jalan ini begitu luar biasa. Ini baru saya bukakan peta jalan, ya, di dalam Quran surat Al-Maidah dan Quran surat Al-Fat. Nah, sekarang saya lanjutkan para sahabat selanjutnya. Lalu bagaimana supaya kita bisa menemukan rahasia peta jalan ini? Nah, Allah menyatakan di Quran surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-70 dan ke-71, silahkan dicatat. Al-Ahzab surat ke-33, ayat 70-71. Jadi para sahabat, sudah saya arahkan, sudah saya pilihkan. Aduh ya, kalau tidak mengerti ini keterlaluan. Udah saya pilihkan ayat-ayatnya.
Tidak usah para sahabat berselancar, ya. Jadi pengalaman saya selama bertahun-tahun mengkaji Al-Quran, kemudian saya coba pilah-pilah. Makanya sekarang para sahabat itu tinggal menerima ya sajian yang sudah luar biasa ini, tinggal yuk sekarang tekadkan yang kuat. Saya ingin kembali dan memperoleh kemenangan. Tekadkan yang kuat untuk itu, ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, nah ini yang dihaikan orang yang beriman. Jadi ini berarti kalau sudah dihaikan orang ini sudah kembali dan memperoleh kemenangan. Bukan nanti, tapi saat ini. Para sahabat, kembali itu bukan menunggu kematian kita yang sesungguhnya. Ya, justru kita itu harus kembali saat kita masih hidup. Nah, makanya dalam Al-Quran dikatakan, waman kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang tidak terbuka mata kalbunya sekarang, maka dia juga tidak akan terbuka nanti. Maka nanti akan menjadi sesat. Karena apa? Yang menentukan nanti itu adalah saat ini. Jadi akhirat itu ditentukan oleh adunya. Ya, jadi hari kemudian itu ditentukan oleh hari ini. Itu sudah seperti itu ayatnya. Di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-72. Nah, ditegaskan di Quran surat Al-Ahzab ini, ya, hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dihaikan di sini? Tentu saja orang yang sudah fathah mubina. Yang sudah terbuka. Karena iman itu artinya terbuka. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis dari Rasulullah SAW, al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Nah, iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Nah, kalau kolbu sudah membenarkan, baru lisannya juga ikut membenarkan. Ya, baru amalnya juga menjadi sejalan dengan yang disaksikan dalam kolbunya. Nah, kebalikan dari iman itu adalah kafaro. Kafaro. Kafaro itu cover. Cover itu artinya tertutup. Jadi iman itu artinya terbuka, sedangkan kafaro itu artinya tertutup. Jadi yang dihaikan di sini bukan orang-orang yang tertutup, tapi orang-orang yang sudah terbuka, yang sudah tersingkap ya hijabnya, yang sudah tersingkap tirainya. Dia sudah kasab. Nah, ini ada perintah nih buat orang yang beriman. Apa? Ittaqullah. Nah, harus bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu sekarang sudah menjadi slogan, ya, slogan yang diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, tapi banyak yang tidak mengerti. Coba lihat Quran surat Al-Baqarah 63. Apa itu takwa? Takwa itu ternyata mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya, dan bisa mengingat apa yang dia ingat. Itulah alakum tatakun, itu takwa. Takwa itu bukan slogan-slogan seperti yang selama ini diucapkan. Makanya coba dalami Al-Quran. Tadarusi Al-Quran. Ini yang sedang saya sampaikan itu tadarus Al-Quran para sahabat. Tadarus itu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran sehingga kita cerdas. Setelah membaca kita mendapatkan syafaat. Bukan mengulang membaca Al-Quran. Ya berjujud sehingga kita tidak mengerti. Kalau itu bukan tadarus itu. Itu membaca Al-Quran berulang-ulang. Ya, tadarus itu memahami. Tadarus itu tadabur pada Al-Quran. Mendapatkan petunjuknya Al-Quran. Itu tadarus. Saya aja untuk bisa memahami ini belasan tahun. Saya belajar Al-Quran 4 jam sehari. Di sela-sela kesibukan saya. Saya selalu bangun jam 1 sampai jam 4 pagi, itu untuk membaca Al-Quran. Dan saya tidak bisa membaca Al-Quran berjujud. Untuk menyimpulkan ini aja, siapa orang yang bisa kembali, siapa orang yang memperoleh kemenangan, saya perlu waktu bertahun-tahun untuk memahaminya. Dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain sehingga ketemu petanya. Nah, para sahabat, di ayat yang ini ada kata-kata yang perlu digarisbawahi. Apa kata-katanya? Ya, bukan sekedar bertakwa sebagaimana yang dinyatakan di Quran surat Al-Baqarah ayat 63, tapi waqulu qaulan syadida. Ya. Katakanlah perkataan yang benar. Gak boleh dusta. Kalau kita menyatakan Allah Tuhanku, kita sudah firm. Sudah tahu yang kita katakan. Sementara kita mengatakan siapa Tuhanmu? Allah, Allah, Allah. Hanya melihat tulisannya. Hanya melihat kata-katanya, tapi tidak pernah tahu yang kita sebut itu yang mana. Jangan-jangan Allah yang disebut-sebut itu hanya rekaan pikiran kita. Citra yang dibangun oleh pikiran kita. Berarti kita dusta. Ini petanya. Waqulu qaulan syadida. Kamu harus berkata yang benar. Coba para sahabat. Di kantor polisi saja. Teman-teman kita yang menangkap penjahat. Mereka tidak bisa menghukum penjahat kalau tidak ada saksi. Dan saksi itu siapa? Orang yang ada di TKP, yang menyaksikan.
Kalau dia menyaksikan di TKP, dipanggil ke kantor polisi, baru disuruh bicara. Dan hanya yang menyaksikan yang disuruh bicara. Yang tidak menyaksikan, tidak boleh bicara. Bayangkan kita, mengulang-ulang kalimat syahadat. Terus bersaksi dengan mulut kita. Padahal kita belum menyaksikan. Berarti kita sesungguhnya tidak berkata yang benar. Sedangkan di sini Allah mengatakan, wa qulu qaulan syadida. Kamu harus berkata yang benar. Makanya kalau orang yang beriman, kemudian dia bertakwa, maka pasti dia akan berkata yang benar. Jadi para sahabat, dapat disimpulkan, orang-orang yang berani berkata dusta, apalagi tentang tauhid, tentang ketuhanan, dia tidak mengalami, tetapi dia berkata, sesungguhnya dia tidak memenuhi kriteria surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 ini. Apalagi di Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-71, Allah mengatakan, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dunubakum, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan adima. Diulang lagi kata fauzan adima di Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-71. Niscaya Allah akan memperbaiki ya bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Jadi amalan-amalan orang itu terus berubah. Makanya ada kata-kata yang bijak ya dari Konfusius. Kata-kata yang sangat saya kagumi dari Konfusius. Beliau mengatakan begini. Hanya ada dua kelompok manusia yang tidak berubah di dunia ini. Yang pertama adalah kelompok manusia yang paling bijaksana. Yang kedua adalah kelompok manusia yang paling bodoh. Bisa menangkap ya para sahabat. Ini Konfusius. Konfusius itu seorang spiritualis ya yang sangat saya kagumi. Luar biasa kata-katanya. Hanya dua kelompok manusia di semesta ini yang tidak bisa berubah. Satu yang paling bijaksana, yang kedua yang paling bodoh. Kenapa? Yang paling bijaksana akan tetap bijaksana, tidak akan pernah berubah. Yang paling bodoh akan tetap bodoh dan tidak akan berubah. Makanya kalau kita menyadari bahwa kita tidak tahu, yuk kita sekarang keluar dari kebodohan kita supaya kita menjadi orang yang tahu. Nah, di sini Allah mengatakan ya niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu. Jadi Allah tuh akan memperbaiki amalan-amalan. Berarti kalau ada perbaikan amalan, berarti ada perubahan dong. Oh, kemarin saya sholat begini. Sholat saya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita menyadari kebodohan kita, Allah akan berubah. Allah akan berubah. Tapi kalau kita merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling suci, bagaimana Allah bisa merubah? Karena kitanya isi, kitanya ego, kitanya penuh. Ingat ya, Allah itu hanya akan memperbaiki amalan-amalanmu ya kalau kitanya terbuka. Dan kalau kita terbuka untuk diperbaiki oleh Allah, ya kita akan berubah. Oh, kemarin sholat saya pikiran kemana-mana, nanti sholatnya akan khusyuk. Gimana cara Allah merubah? Tentu saja Allah akan mempertemukan kita dengan siapa? Dengan orang-orang yang bisa mengantarkan kita pada perubahan itu. Tapi kalau kita sejak awal sudah menolak, merasa paling benar, merasa paling soleh, apalagi merasa pimpinan ini, pimpinan itu, susah kalau sudah begitu. Amalan kita tidak akan bisa dirubah. Para sahabat, saya mengalami evolusi dalam ibadah syariat saya selama bertahun-tahun. Bukan berarti ya evolusi itu ya amalannya misalkan sholatnya subuh 2 rakaat jadi 7 rakaat, bukan. 2 rakaat tetap ngikuti syariat, tetapi kualitasnya ditingkatkan. Sehingga habis sholat itu kita mengalami perubahan. Rasa cinta kita kepada keluarga lebih besar, cinta kasih kita kepada alam lebih besar, ya hubungan kita dengan manusia lebih baik. Itu perubahan. Dan amalan ini hanya akan bisa dirubah kalau kita terbuka. Dan yang luar biasa di sini, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah juga akan mengampuni segala dosa-dosamu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan adima. Maka barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Diulangi lagi para sahabat. Jadi kalau begitu, dikaitkan dengan Quran surat Al-Fat tadi, untuk mendapatkan kemenangan yang besar itu petanya jelas. Ya, di sini juga petanya sangat jelas. Jadi ini baru 2 peta yang saya buka untuk para sahabat. Bagaimana caranya kita memperoleh kemenangan yang besar. Saya kira itu dulu dari saya. Ya, saya yakin apa yang saya sampaikan bisa meresap ke dalam kolbunya para sahabat. Dan para sahabat termotivasi untuk melakukan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jeda dulu sebentar dan nanti saya akan lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat.